Pernah nggak sih kamu ngerasa lagi rebahan, niatnya sih pengen produktif, tapi malah keterusan scroll sosmed sampai berjam-jam. Terus habis itu muncul rasa bersalah yang nusuk banget, seolah-olah kamu tuh orang paling malas sedunia. Nah, siap-siap, karena sebentar lagi kita bakal bongkar satu rahasia gede, kenapa rasa malas itu pada dasarnya bukan salah kamu. Kita semua tahu banget kan rasanya, pas lagi milih selimut yang anget daripada ngejar impian kita yang gede banget itu. Selalu ada suara kecil di kepala yang ngejudge, duh kok males banget sih. Ini tuh kayak kita ngekhianatin diri kita sendiri versi masa depan, iya nggak sih? Tapi, gimana kalau aku bilang kamu itu sebenarnya lagi dikhianati, dan pengkhianatnya ada di dalam kepalamu sendiri? Gimana kalau rasa malas itu bukan soal karakter, tapi emang fitur bawaan dari otak kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia, sains dibalik kenapa otak kita secara desain justru pengen kita buat jadi pemalas. Yap, kamu nggak salah dengar. Buat ngerti ini, kita harus lihat otak kita bukan sebagai teman baik, tapi lebih kayak seorang diktator internal. Diktator yang punya agendanya sendiri, dan agendanya itu sering banget bentrok sama mimpi-mimpi kita. Intinya tuh gini, otak kamu itu nggak peduli kamu mau jadi CEO, mau jadi seniman, atau apapun. Misi utama dia cuma satu, dan itu primitif banget. Bikin kamu bertahan hidup dengan energi seirit mungkin. Jadi, semua ambisimu yang keren itu dianggap ancaman, dianggap pemborosan energi. Karena buat otak, lebih baik kamu selamat daripada sukses. Oke, sekarang kita masuk ke alasan ilmiahnya nih. Kenapa otak kita bisa sepelit itu? Semuanya balik lagi ke satu hal. Tagihan energinya yang luar biasa mahal. Nah, lihat deh data ini. Ini fakta yang gila banget. Otak kita itu beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita. Cuma 2%. Tapi organ kecil ini nyedot 20% dari total energi harian kita. Benar-benar mesin paling rakus yang pernah ada. 20%? Coba bayangin deh, otak kita tuh kayak aplikasi yang paling boros kuota data di HP kamu atau yang paling cepat ngabisin power bank. Dia nyedot energi terus-terusan, bahkan pas kita lagi nggak ngapa-ngapain. Dan bagian otak yang paling boros itu adalah bagian yang kita pakai buat punya ambisi dan ngerencanain masa depan. Namanya korteks prefrontal. Setiap kali kamu mikirin ide bisnis atau belajar skill baru, si korteks ini ngebakar kalori kayak mobil sport lagi ngebut. Dan otak kita benci banget yang namanya pemborosan. Nah, karena benci banget sama yang namanya boros energi, otak kita ini pinter banget. Dia ngembangin mekanisme pertahanan yang jenius, tapi sekaligus bahaya buat kita. Para psikolog nyebutnya cognitive miser, atau ayo kita sebut aja si otak pelit. Si otak pelit ini tugasnya simple, selalu cari jalan yang paling gampang dan paling hemat energi. Makanya dia benci banget sama hal-hal baru, ketidakpastian, dan perubahan. Kenapa? Soalnya semua itu butuh mikir ekstra, yang artinya bakar energi lagi. Inilah kenapa otakmu secara otomatis bakal ngedorong kamu ke kebiasaan lama, bahkan kalau kebiasaan itu ngerusak diri kamu. Nah, ini contoh yang pas banget. Pernah kan kejebak di lingkaran setan ini? Kamu stres dikit, bosen dikit, otomatis tangan buka Instagram atau TikTok. Otakmu tuh udah hafal banget polanya. Buat dia, jalan buntu yang udah dikenal kayak gini jauh lebih murah ongkosnya daripada jalan menuju sukses yang masih baru dan gak pasti. Jadi, artinya apa semua ini? Artinya, setiap hari, sadar atau nggak sadar, di dalam kepala kita itu terjadi perang besar. Pertarungan antara ambisi kita sebagai manusia modern melawan insting purba kita yang cuma pengen selamat. Lihat deh, perbedaannya jomplang banget kan? Otak kita itu diprogram jutaan tahun buat diam di gua, yang penting aman, nyaman, dan hemat energi. Sementara itu, ambisi kita buat tumbuh, belajar hal baru, dan berani ambil risiko itu adalah sebuah pemberontakan total terhadap program dasar otak kita. Jadi, coba dipahami nih. Setiap kali kamu berjuang buat jadi produktif, kamu tuh bukan lagi ngelawan rasa malas. Kamu lagi berperang melawan jutaan tahun evolusi di dalam kepalamu sendiri. Alam nggak pernah desain kita buat bikin startup atau jadi kaya raya. Alam cuma desain kita buat, bertahan hidup sampai besok. Oke, dengerin semua, ini mungkin rasanya jadi agak pesimis ya. Kayak, wah berarti kita emang ditakdirin buat kalah dong. Eits, tunggu dulu. Justru pengetahuan ini adalah senjata kita yang paling kuat. Sekarang, yuk kita cari tahu gimana caranya ngelawan balik. Ya jelas nggak dong. Kalau kamu biarin otakmu yang menang, kamu mungkin bakal jadi orang yang aman, yang stabil, tapi mungkin juga jadi orang yang nyesel di hari tua. Potensimu yang segede gunung itu bisa-bisa nggak pernah kamu sentuh sama sekali. Sekarang, kamu tahu rahasianya. Rasa malas itu cuma taktik hemat energi dari mesin purba di kepalamu.
Dan karena sekarang kamu udah tahu permainannya, kamu bisa mulai ngakalin dia. Kamu bisa rebut kembali kendali atas dirimu. Kuncinya adalah bertindak dengan sadar. Pertama, jangan nunggu motivasi, paksa aja. Motivasi itu datang setelah kita bergerak, bukan sebaliknya. Kedua, nikmatin rasa nggak nyaman. Itu tandanya kamu lagi keluar dari zona nyaman dan lagi bertumbuh. Ketiga, tipu si otak pelit. Pecah tugas gede jadi langkah-langkah super kecil, biar nggak kelihatan serem. Dan terakhir, yang paling penting, selalu ingat kenapanya. Kenapa kamu mau lakuin ini? Coba deh, ingat kalimat ini baik-baik. Setiap kali kamu berhasil ngalahin rasa males dan ngelakuin sesuatu yang penting, kamu tuh bukan cuma lagi ngerjain tugas, kamu lagi melakukan sebuah aksi pemberontakan yang heroik melawan biologimu sendiri. Keren kan? Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Hari ini, kamu mau biarin si otak pelit yang menang, atau kamu mau memulai pemberontakan kecilmu dan ngelakuin satu tindakan mahal yang bakal bikin kamu bangga? Pilihannya ada di tanganmu.